dengan saya Pendeta Fernand Tambunan dalam program Satelit 125 menit. Kita memasuki satelit yang ke-6 bagian yang ke-7 dengan judul Pembawa Damai. Mari kita berdoa menyiapkan hati kita. Bapa, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan semuanya biar Tuhan menerangi dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat dengar. Berbicara ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat yang 9 yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini disebut orang yang membawa damai dari kata Yunani yang berasal dari kata eirenopoios. Eirenopoios itu terdiri dari dua kata yang sebenarnya dijadikan satu kata. Yang pertama kata eirene dan yang kedua kata poios, ya, atau poieo, dari kata kerja poieo. Irene itu artinya damai atau damai sejahtera, poieo itu artinya melakukan. Jadi orang yang membawa damai ini adalah pelaku damai sejahtera, orang yang melakukan damai sejahtera. Berarti dia adalah pembawa damai sejahtera. Nah, Yesus berkata orang-orang ini adalah orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang diberkati, orang-orang yang di hadapan Tuhan memiliki hati nurani yang murni. Karena apa? Karena berdamai dengan sesama selalu berkenaan dengan hubungan antara hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Nah, Kisah 24 ayat 16 berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka dia akan dapat membawa damai sejahtera. Mereka adalah orang yang cinta damai. Mereka mencintai, menginginkan dan bersuka cita dengan perdamaian. Mereka menjadikannya sebagai salah satu unsur di dalam dirinya dan belajar bersikap tenang. Inilah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang membawa damai. Membawa damai ada kalanya merupakan pelayanan yang tidak dihargai, tidak ada ucapan terima kasih. Bahkan kadang-kala kita ditolak ketika menghadapi pertikaian di antara dua orang kedua-duanya mempersalahkan kita, seolah-olah berpihak dan lain sebagainya. Nah, namun harus diingat bahwa pelayanan ini membawa damai sebagai pelaku damai adalah pelayanan yang sangat baik, yang seharusnya kita bisa terus-menerus melakukannya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, orang-orang yang diberkati ini akan disebut sebagai orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Orang-orang ini berbahagia karena mereka disebut anak-anak Allah, karena mereka membawa damai di bumi. Perhatikan, di dalam firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 33 dikatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Ini bukan suatu statement berkat dalam firman Tuhan bahwa Allah itu sumber damai sejahtera. Kalau Allah sumber damai sejahtera, maka kita yang disebut anak-anak Allah seharusnya membawa damai sejahtera itu dan membagikannya kepada orang di sekitar kita. Nah, pembawa damai harusnya menjadi ciri khas anak-anak Allah, karena Allah adalah Bapa kita. Sebab Bapa kita adalah sumber damai sejahtera itu. Nah, dengan demikian anak-anak Allah cirinya adalah pembawa damai. Nah, damai sejahtera itu berasal dari Allah. Sebab itulah sebagai anak-anak Allah sudah seharusnya kita juga membawa damai sejahtera itu dalam hidup kita sehari-hari. Nah, jadilah pembawa damai, yaitu seorang agen perubahan dengan menghadirkan damai di mana kita hadir. Saudara-saudara yang kasih, lawan dari kata pembawa damai atau peacemaker adalah pembawa masalah atau troublemaker. Sekarang di mana kita? Apakah kita menjadi peacemaker atau seorang troublemaker? Apakah kita pembawa damai atau pembawa masalah, pembawa kerusuhan? Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tentunya kita sebagai anak-anak Allah berada pada posisi sebagai peacemaker, pembawa damai. Nah, jika kita mengaku anak-anak Allah, maka
akan nampak dari apa yang kita perbuat sebagai pembawa damai. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, teruslah membawa damai, jadilah pembawa damai, jadilah pewarta damai, jadilah orang yang terus diberkati, sebab Anda adalah orang yang diberkati, sebab Anda orang yang berbahagia, dan biarlah berkat itu mengalir terus-terus bagi orang-orang di sekitar saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.